Satu hari bagi seorang Islam yang mampu dan kuat berpuasa, berarti ada satu makan yang terselamatkan. Makan siang. Makan siang. Seandainya dimanfaatkan makan siang ini, bisa menjadi power yang wonderful. Aku pernah hitung, satu makan siang di Medan ada sekitar 1.700.000 sekian warga Muslim. Muslim ini udah. Aku mengasumsikan satu warga Muslim, hanya 1 juta warga Muslim aja yang sanggup menyisihkan makan siangnya. Dengan makan siang yang termurah. Nasi bungkus termurah di Medan banyak kan? Antara 8.000 sampai 15.000. Kita anggap 10.000. 1 juta kali 10.000. Sehari. Baru satu hari ya? Seandainya ini terkumpul dengan baik, dengan ketakwaan yang baik, dengan kesyukuran yang tinggi, dengan apa tadi lagi kita bilang sampai tadi kecerdasan yang terbaik, ini tentu akan dipikirkan dengan baik. 1 M satu hari. Itu baru masyarakat Medan saja. Masyarakat Medan, dan itu pun diasumsikan 1 juta saja. Berapa anak yang bisa disekolahkan dari kelas 1 sampai tamat kelas 12? Jadi ada hitung-hitungan, lupa aku detailnya. Kemampuan Medan ternyata bisa mencapai total satu anak dengan 2.500.000 sebulan di sekolah yang berasrama, dia bisa dapat pendidikan, dapat tempat tinggal, dapat makan. Setahun dia butuh 360 juta. Kalau 300 M dibagi dengan 2 juta dengan 360 juta untuk satu anak kan, itu perkiraannya antara 600 sampai 1.000 anak lah. Setahun 600 sampai 1.000 anak terbiayai hanya dari kelas 1 sampai kelas 12. Tahun depan masih adakah orang bodoh di Medan? Sedianya tidak demikian. Nah, kecerdasan itu yang aku mau minta sama masyarakat dan pengelola kota Medan ini, Bang. Ya, sebenarnya selain yang tadi Bang Rizal Nur gambarkan, bahwa tanda orang yang takwa itu kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam masa lapang maupun dalam masa sempit. Jadi infak itu kan GL-nya ya. Sub GL-nya ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang wakaf. Sering disingkat dengan ziswak. Bayangkan Abang, potensi penghimpunan zakat secara nasional itu saya punya data itu sampai 200-an triliun. Ya. Wow. Kalau 200 triliun itu kan hampir 10% dari jumlah APBN kita. Itu enggak terbayang aku jumlah. Kan gitu. 200 triliun kita punya uang setiap tahun. Hanya dari zakat infak dan sedekah. Ya. Itu ada satu survei yang mengatakan potensi penghimpunan dana zakat secara nasional ya. Itu ada 200 triliun. Apa yang nggak bisa kita buat? Nah, itu sebetulnya. Aku tidak mau berpolemik dengan politik dan segala macam, Bang. Potensi ini, kalau menjadi sebuah lembaga resmi keuangan seperti yang pernah diajarkan dalam tuntunan agama kita, menjadi baitul mal yang solid. Ya sekarang kan memang ada yang namanya Basnas ya, tapi kan banyak, maaf ini kita terbuka saja, banyak orang yang tidak percaya, karena kita tidak kredibel kan. Itu kenapa kemudian orang agak sungkan untuk menyalurkan zakatnya itu kepada yang tadi disebut. Tapi mau langsung saja, bayangkan kalau kita kompak umat Islam di Indonesia ini, tiap tahun ada sekitar ratusan triliun. Negara pun bisa. Nggak usah negara itu, Medan ini aja lah tadi hitungan kita. Setiap tahun 300 M.
dengan sekian ratus anak. Itu yang harusnya bisa terselesaikan dengan 4 langkah yang ditentukan. Oke, itu yang kelima tadi kan, bahwa melangkah dengan hal yang lebih cerdas. Oke, dari hal yang lebih cerdas ini tentu akan memberikan dampak bukan lahiriah saja, batiniah. Nah, menurut Abang, satu hal dalam keberhasilan batin dari puasa apa? Ya, keberhasilan puasa itu ditandai dengan tadi itu pribadi-pribadi yang bisa menghadirkan tipikal orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia gemar membantu orang lain. Gitu kan? Itulah kepedulian sosial. Ya kan? Orang yang mampu memaafkan orang lain. Jadi tidak ada yang namanya kerusuhan antar kelompok, tidak ada yang namanya narasi cebong, kampret, itu nggak ada. Kalau masih ada narasi itu berarti kita gagal di dalam puasa kita. Karena kita tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada orang atau pada siapapun. Pada siapapun. Bahkan kepada binatang pun nggak boleh kita. Nggak boleh. Gitu kan? Kiranya begitu. Jadi tanda keberhasilan daripada puasa yang kita jalankan itu bertebaran, ya mampu menahan marah, ya kan, memaafkan, bahkan klakson di jalan juga ada lagi ya. Persis, harusnya seperti kita enggak lampu merah di klakson yang kita ini. Belum merah kali. Belum. Jadi kalau di Medan merah itu siap-siap untuk jalan. Karena belum merah kali ya. Terus sampah dari mobil juga. Iya. Hal sepele memang ya. Hal sepele. Makanya saya khawatir akan ada satu perkembangan masyarakat di mana agnostik. Dia percaya Tuhan tapi dia tidak perlu terikat dengan formalitas agama yang manapun. Kenapa? Karena dia bilang, ngapain juga beragama? Toh buang sampah dari dalam mobil bebas kok. Bebas. Toh nggak pakai helm kemana-mana. Iya. Hanya karena pakai kopiah. Kadang-kadang itu yang gue bikin aku pakai lobe, pakai sorban, nggak pakai. Itu kan berarti kan kita pencontoh keburukan untuk orang lain. Ya kan? Belum sampai kita ke sana. Berarti artinya orang mengatakan nggak usah beragama. Toh orang yang nggak beragama yang di sana itu di daerah-daerah yang kita sebut Singapura, Finlandia, Denmark. Finlandia, Denmark itu tingkat kebahagiaan orangnya tinggi sekali ya. Iya, negara paling bahagia nomor Human Development Index nomor 1 di dunia Denmark. Padahal kalau kita hitung dari 4 soal yang sebelum tadi, itu akhirnya kebahagiaan loh, Bang. Iya, makanya. Berarti kalau belum bisa kita mencapai itu. Itu makanya artinya pada ketika perilaku kehidupan mereka disesuaikan dengan sunnatullah, maka Allah akan berikan. Berarti ada hal yang memang harus kita pelajari dari tuntunan yang tadi itu. Udah cerdas pun kita harus pandai berbagi. Dan pandai berbagi pun kita harus pandai tata tertib yang dalam rule yang benar. Kalau ini udah terjalan semua,